Merdeka. Merdeka. Kurang semangat, merdeka. Merdeka. Saya percaya bahwa yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Amin. Apa sih arti merdeka, saudaraku yang terkasih? Saya 2 hari yang lalu tiba-tiba saya dikejutkan oleh bunyi suara rame di samping rumah saya, saudaraku. Rame banget di samping rumah saya. Ternyata ada pasar malam, saudara. Di sebelah rumah saya ada yang jual berbagai macam makanan, ada yang juga dunia papan, dunia papan itu yang beli pakai papan gitu ya. Dan meriah sekali, saudaraku yang kekasih. Oh iya, rupanya itu ada mau merdeka ya, kita mau merayakan kemerdekaan. Nah, jadi mereka ada pasar malam gitu. Tidak saja sampai di situ, hari ini juga banyak sekali lomba-lomba. Di antara saudara kemarin ada yang ikut lomba? Ada yang menang? Kenapa diam semua? Ini senyumnya mengandung arti, saudara. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, merdeka itu apa sih? Kita harus tahu, merdeka itu apa? Merdeka itu dapat diartikan bahwa kita terbebas dari belenggu yang mengikat kita. Merdeka itu apa sih? Bebas dari penjajahan. Saudaraku yang kekasih, dijajah itu gak enak, saudara. Bagaimana kita dapat mengingat perjuangan para pahlawan kita untuk bisa merdeka, saudara. Walaupun dengan menggunakan bambu runcing, mereka bisa mengalahkan musuh, saudara. Nah, merdeka itu apa sih, saudara? Bebas dari keterikatan, saudaraku. Ya, yang terikat karena kemerdekaan ini kita bisa terlepas dari segala sesuatunya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya saking semangatnya nyanyi tadi sampai suara saya habis. Yang memuji Tuhan itu luar biasa. Saudara, setiap kita menginginkan kebebasan. Yang jadi pertanyaan adalah setiap kita ingin merdeka. Yang boleh saya minta tolong? Ya, saudara, merdeka itu dari apa, saudaraku yang terkasih? Ya, merdeka dari ketakutan yang pertama. Hari-hari ini banyak sekali. Terima kasih. Hari-hari ini banyak sekali orang yang takut, apalagi kalau kita buka situs atau media, katanya mau ada gempa bumi Megatron, saudaraku. Ini skala risetnya itu luar biasa, saudara. Dengan kata lain, bahwa hari-hari ini orang banyak sekali tidak merdeka. Karena apa? Karena mereka belum merdeka dari ketakutan. Saya mau katakan bahwa setiap kita pasti pernah mengalami namanya ketakutan. Ayo, dari wajah saudara saya bisa lihat, saudara hari-hari ini juga dicekam dengan rasa ketakutan. Maaf, tidak ada dusta di antara kita. Saudara, takut itu apa sih? Takut itu adalah merasa gentar, saudaraku. Iya, yang kita menganggap sesuatu akan terjadi di masa depan. Sehingga apa yang membuat kita ketakutan? Banyak hal, saudara. Takut akan masa depan. Takut bulan depan bisa bayar kontrakan enggak? Bulan depan kita bisa makan enggak? Bulan depan bisnis kita seperti apa? Kadang-kadang kita merasa takut, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketakutan adalah senjata yang digunakan iblis untuk menyerang saudara. Untuk membuat saudara yang hadir di sini gelisah. Untuk membuat kepercayaan saudara kepada Tuhan itu berkurang. Nah, makanya salah satu perintah yang diberikan Tuhan setiap hari ada, kalau di Alkitab ada 365 kali dikatakan jangan takut. Jadi dengan kata lain, setiap hari Tuhan berkata kepada saudara dan saya, jangan takut. Kiri kanan bilang jangan takut. Jangan takut. Ya, jangan takut. Karena hari-hari ini sekali lagi saya mau mengatakan banyak sekali orang yang mengalami ketakutan. Kita lihat di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, menolong saudara dan saya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan saudara tolong angkat. Hari ini tangan kanan saudara sedang dipegang oleh Tuhan untuk membawa saudara pada kemenangan. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Apa sih yang menyebabkan ketakutan? Apa sih yang menyebabkan saudara dan saya tidak baik-baik saja?
not okay lah, katakan seperti itu. Nah, ketakutan dalam menghadapi ujian anak-anak, iya kan? Ketakutan gagal. Ketakutan apa? Menghadapi wawancara dalam satu pekerjaan. Ketakutan apa? Bisnis dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang membuat saudara tidak baik-baik saja? Depresi. Jangan sepelekan. Hari ini banyak sekali orang yang depresi. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sewajarnya, saudara. Hati-hati, banyak sekali orang yang depresi. Banyak sekali orang yang berbeban berat karena cicilan sulit untuk dibayar, saudara. Uang sekolah yang makin besar, listrik yang makin besar, itu membuat saudara berbeban berat, saudaraku. Saudaraku, ketakutan apa saja? Ketakutan akan masa depan anak-anak. Kita bingung, aduh anak saya masa depannya seperti apa ya? Saya mau katakan kepada saudara, tenang, ya. Katakan tenang. Masa depan anak-anak saudara aman dalam tangan Tuhan. Berikan tepuk tangan baginya. Yang selanjutnya, ketakutan akan kesehatan. Hari-hari ini banyak sekali penyakit yang datang silih berganti. Tapi percayalah, kita punya dokter di atas segala dokter. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Makanya sekarang saya membuat satu terapi, ya adalah saya ketawa dulu, tapi bukan ketawa yang tidak ada alasan ya saudara. Karena saya pernah berkata di sini, ketika kita ketawa 15 menit, kita sama dengan minum 4 konstan penahan rasa sakit. Jadi kalau ada masalah diketawain, masalah itu saudara. Ada uang, hahaha. Dompet kita kosong, hahaha. Kenapa kita ketawa? Karena kita tahu kita punya Tuhan yang sama. Membuat yang tidak ada menjadi ada. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dimarahin orang, difitnah orang, ketawa aja saudara. Hahaha. Saya sudah praktekkan itu saudaraku. Satu kali saya lagi nyetir mobil saudara. Lagi nyetir mobil, di depan saya truk saudara. Dan saya harus khotbah di daerah yang jauh saudara. Truknya lama, kecepatan 20 saudara jalannya. Ya ampun, lama banget saudara. Sekitar 10 menit akhirnya saya berusaha saudara bagaimana menyalip mobil itu saudara. Nah, ketika kosong saudara, saya berusaha menyalip, ada motor satu dari sana. Posisi motornya ada aman lah, saya tidak mungkin membuat sesuatu yang celaka buat orang lain. Saya nyalip, dia begini sama saya, dia tunjukin saya begini, saya digituin. Kalau saya lagi kesel saudara, zaman dulu belum bisa mengerti arti mengelola hati, saya udah turun, ngapain lu tunjuk saya, emang ada yang luka? Motorku gimana? Tidak ada apa-apa kan? Bisa aja kan saya gitu kan saudara. Tapi saya nggak pikir, saya pakai ketawa, hahaha, dia lagi stres kali. Iya, ada orang nyalip kita saudara. Kita sudah ngantri lama-lama, di depan kita, nggak apa-apa. Dia lagi bawa istrinya lagi mau melahirkan, biarkan saja. Iya kan saudaraku? Daripada kita marah-marah, itu mengganggu kesehatan kita. Saudaraku, kan sering sekali kita merasa tidak baik-baik saja. Karena apa? Toko kita sepi, yang mengakibatkan apa? Kita takut dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, jangan takut ketika kita berkata, saya lagi tidak baik-baik saja. Jangan takut kita berkata demikian. Jujur kita harus bilang, ya saya tidak baik-baik saja. Karena apa? Kita lihat Yesus di Taman Getsemani, saudaraku. Kita bisa melihat PowerPoint, ya. Yesus ada di Taman Getsemani. Next, kita lihat, ya. Yesus tidak baik-baik saja. Yesus not okay, saudaraku. Yesus mengalami pergumulan yang berat. Markus 14 ayat 33 sampai 34 berkata, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ya, lihat kan? Ia sangat takut dan gentar. Itu Yesus. Lanjut ayat 34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jangan takut bilang sama Tuhan, Tuhan, hati saya sedih banget. Tuhan Yesus saja ketika mau ditangkap, dia katakan gitu. Alkitab mengatakan ia sangat takut dan gentar. Kita juga mungkin perasaan hari ini kita takut, kita gentar dan sangat sedih dan tidak ada yang mau mengerti. Datang pada Yesus. Amin. Bilang sama Yesus, Tuhan, saya takut. Saya takut akan masa depanmu. Frasa Yunani itu berkata, ektambeistai kai ademonei. Sangat suka untuk diterjemahkan ini saudara. Karena apa?
Kata-kata itu mengungkapkan taraf tertinggi dari ketakutan dan penderitaan yang tanpa batas. Hari ini engkau mungkin mengalami penderitaan yang tanpa batas. Yesus pun pernah mengalami itu, saudara. Yesus sendiri yang minta tolong Petrus, Yohanes, Yakobus, tapi ternyata mereka tidur, saudara. Seringkali saudara, mungkin saudara datang ke teman-teman saudara minta tolong dan mereka tidak tolong saudara. Saudara merasa sendiri. Yesus pernah mengalami itu. Jadi jangan takut bilang I'm not okay, saya lagi tidak baik-baik saja. Saya sering berkata kepada suami saya, kalau dia datang gitu dari kampus atau dari mana, Debbie kenapa kok mukamu kok kayaknya tidak happy? Saya berkata sama suami saya lagi tidak baik-baik saja. Saya bisa mengakuinya, dia bilang, kenapa kamu? Saya cerita begini-begini. Tapi yang duluan yang saya ceritakan kepada Tuhan, bukan kepada suami saya. Jadi kalau ada apa-apa, ceritanya sama Tuhan dulu, baru kepada siapa yang kita bisa percaya. Sakit kepala misalnya, saya migrain gitu, suami saya bilang, kamu kenapa? Enggak, saya lagi migrain. Iya, saya minum obat. Oh, enggak dulu, saya tidak mau ambil obat dulu. Saya berdoa dulu, Tuhan sembuhkan pusing saya, sembuhkan migrain saya ya Tuhan. Setelah itu baru saya ambil obat. Ngaku di sini. Siapa yang pusing paramet mana? Yang dicari Tuhan dulu. Tuhan, sembuhkan sakit saya ya Tuhan. Saya nggak minum obat, saudara. Tuhan sembuhkan. Berikan tepuk tangannya buat. Ya kenapa Yesus takut? Karena dia gentar untuk meminum cawan yang pahit. Cawan itu apa, saudara? Cawan pahit itu lebih dari sekedar penderitaan jasmani. Saudara, Yesus yang tidak pernah berdosa, dia memikul beban dosa saudara dan saya. Dan dia juga hari itu merasa oke, tidak baik-baik saja. Saudaraku, saudara kita di sini ada Ota, berapa hari anaknya di rumah sakit? 1 bulan. Karena usia 22 tahun ya, operasi jantung, saudara. Saya bisa melihat dari, saya ikutin TikToknya Okta ya, dia memeluk anaknya, walaupun anaknya pada kanso. Pada waktu itu saya lihat lagi pakai iya, pernapasan dari selang ya. Dia peluk anaknya, dia masukkan, dia setel di backgroundnya lagu-lagu rohani. Wow, dia tahu, Okta tahu keadaannya nggak baik-baik saja, tapi Okta tetap berharap kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yuk. Mungkin saat itu Okta berkata, Tuhan, hatiku sedih, rasanya nggak enak banget gitu ya. Percayalah ketika saudara berkata demikian, Tuhan ada di sebelah saudara. Hari ini Kanso sudah pulang. Setelah sebulan di rumah sakit, saya pergi ke rumah sakit, ternyata saya nggak bisa masuk karena ketat sekali di hadapan kita ya saudara. Tapi saya bisa melihat Kanso di video yang dikirimkan oleh mamanya. Terima kasih buat doa-doa saudara. Amin. Buat Kanso. Hari ini Kanso sudah sehat kembali. Amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan hadapi itu semua ketakutannya, ya, dan akhirnya dia menang di dalam Tuhan. Saudara, apa sih permulaan daripada ketakutan itu? Dari Adam dan Hawa, saudara. Mereka melakukan dosa universal sehingga saudara dan saya mengalaminya. Di antara saudara ada yang takut ular, saya takut ular. Berbagai macam. Ada yang takut laba-laba, ada yang takut kecoa juga ya. Satu kali ada anak muda badannya gede, saudara, sehat gitu badannya, tiba-tiba lari, mama, dia lari di atas kursi. Mamanya lari, ayo mana? Kecoa lewat. Mamanya bilang, mana besaran kecoa tuh kamu punya badan. Tapi namanya takut, ya takut aja, saudaraku yang kekasih. Nah, bahkan di dalam Alkitab kita dapat melihat orang-orang yang diikuti dengan ketakutan. Bukan saudara dan saya saja, bukan hanya Yesus, tapi nabi-nabinya juga. Abraham, saudara, Abraham dia berbohong tentang istrinya Sarah karena istrinya terlalu cantik, saudara. Dia takut raja membunuh dia. Di Kejadian 12 ayat 11 sampai 13 saya bacakan aja. Pada waktu ia akan masuk Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau.
Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Abraham bohong. Bapak orang beriman itu bohong. Bilang aja kamu itu adik saya. Saudaraku, kenapa? Dia takut. Intinya dia takut, saudaraku. Kita lihat Yakub. Yakub takut sama Esau. Di Kejadian 32 ayat 6 sampai 8. Musa takut kepada Firaun. Murid takut saat ada badai, padahal ada Yesus di dalamnya. Saudaraku yang kekasih, Petrus takut ditangkap. Oleh karena itu dia menyangkal Yesus. Jadi semua orang yang hadir di sini, bahkan di kisah dari Alkitab, pernah takut. Ya saudara, definisi takut itu adalah, fear itu didefinisikan secara akrostik itu adalah false emotion appearing real. Jadi artinya fear itu bukti nyata, bukti palsu tampak nyata. Saudaraku yang saya kasih, ketakutan adalah berpikir yang terburuk akan terjadi. Tapi tidak, saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Next kita lihat. Oke. Bagaimana mengatasi rasa takut? Mazmur 91 ayat 5 sampai 6. Engkau tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit sampar yang mengamuk di waktu siang, ancaman yang diam dan tidak terlihat menimbulkan rasa takut dalam hati kita. Saudara itu bawahnya itu bukan ayatnya ya. Saudaraku, rasa takut kalau tidak diakui dan diproses dapat merubah menjadi ketakutan yang menghisap saudara dan saya. Saudara, banyak sekali ketakutan-ketakutan yang dilancarkan oleh iblis dalam hidup kita. Tetapi ada juga rasa takut yang tidak sehat. Jadi rasa takut itu Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kenapa dia berikan kepada saudara dan saya? Supaya saudara ada kendali. Rasa takut yang baik itu seperti ini ya. Saudara ketika ada di taman safari, saudara ketika masuk di zonanya lion, singa, saudara kalau nggak punya rasa takut, saudara akan buka itu pintu, saudara akan berjalan begini. Dan apa yang terjadi, singa akan makan saudara. Kalau saudara nggak memiliki rasa takut, tidak saja seperti itu. Ketika saudara tidak memiliki rasa takut, saudara dalam keadaan menyeberang jalan dalam keadaan ramai, saudara tinggal nyebrang aja. Saudara bisa ditabrak oleh mobil. Oleh karena itu Tuhan izinkan saudara memiliki rasa takut. Nah, rasa takut dalam bahasa aslinya adalah diare. Ya, tapi saya mau katakan, jangan sampai ketakutan melemahkan saudara. Iman saudara harus lebih besar daripada ketakutan. Berikan tepuk tangan yuk. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, next kita lihat. Penelitian tentang masalah ketakutan. Yuk kita lihat yuk. 40% hal-hal yang cenderung kita takutkan ternyata tidak pernah terjadi. Jadi 40% itu gak terjadi. Lanjut. Next kita lihat. Ya, 30% hal yang ditakutkan itu sudah terjadi di masa lalu. Halo, saudara dan saya ada di masa sekarang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Next kita lihat. 10% yang ditakutkan manusia adalah hal remeh dan yang sepele. Ya, baru jerawatan sedikit, aduh, kenapa nih jerawatan ini mau ada gini, baru satu, saudara biarkan dia berkembang, nanti hilang sendiri. Lanjut, 10% yang kita takutkan manusia adalah hal yang remeh dan sepele. Lanjut kita lihat. 12% ketakutan yang berhubungan dengan kesehatan kita. Lanjut. Sudah mencakup 92%. Sisanya 8% dari ketakutan manusia adalah hal-hal yang tak masuk di akal, saudara. Banyak sekali kita takut dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Nah, next kita lihat. Habis? Oke, ketakutan itu sama seperti apa? Ketakutan sama seperti saudara mencekik leher saudara. Saudara akan mengalami ketakutan yang berlebih, mengakibatkan saudara mencekik diri saudara sendiri. Jangan lakukan itu. Karena apa? Ketika saudara dan saya bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti menepati janjinya. Amin. Di 2 Petrus 3 ayat 9, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak teruji 7 kali
murnikan dalam dapur peleburan di tanah. Oleh karena itu, arahkan mata saudara dari ketakutan kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuat tokomu menjadi ramai jika engkau berharap kepada Dia. Tuhan sanggup menambahkan keuanganmu ketika fokusmu hanya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab apa? Tuhan menyertai kita. Makanya tadi di Mazmur dikatakan, aku akan menyertai engkau. Jangan takut, aku akan menguatkan engkau. Jangan takut, aku akan membantu engkau. Jangan takut, aku akan mendukung engkau. Mari, hari-hari ini bangsa kita sudah merdeka. Saudara dan saya harus juga merdeka dari keadaan. Amin, saudaraku. Sebab perhatikan janji ini, aku akan meluputkannya di Mazmur 91. Aku akan membentengi engkau. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Wow. Dan aku akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Yang ada di sini adalah orang-orang yang panjang umur, akan dikenyangkan oleh Tuhan. Amin. Nah, Ratapan 3 ayat 57 berkata, engkau dekat tatkala aku memanggil engkau. Jadi saudara dan saya harus panggil Tuhan setiap hari. Supaya apa? Allah menyatakan kekuasaannya atas hidup saudara dan saya. Karena apa, saudaraku? Ketakutan itu membuat kita lemah. Ketakutan itu mengganggu kesehatan kita. Kadang-kadang ada nyeri dada, tiba-tiba keringetan gitu. Kalau sudah mulai ketakutan, tiba-tiba ingin ke WC. Ketakutan membuat saudara makin hari makin menurun kesehatannya. Apa? Karena apa? Detak jantung itu bisa, saudara, kalau sering takut. Ya, anak saya gimana ya sekarang ya? Lagi sakit apa ya? Aduh, sakit apa ya? Sakit duduk. Ternyata sakit bilang. Saudaraku yang kekasih, mari kita membebaskan diri kita dari rasa takut. Karena apa? Kita punya Tuhan yang dahsyat dan bisa dipercaya. Berikan tepuk tangan bagi kita. Ya, yang kedua, kita sudah bebas dari dosa. Oleh karena itu jangan berbuat dosa lagi. Yesus sudah datang ke dunia untuk memerdekakan saudara dan saya. Jangan hidup dalam dosa, tapi hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasih. Baik, saya tidak akan memanjangkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya saudara hari ini mengalami kemerdekaan dari ketakutan. Engkau telah bebas dari segala dosa dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Berikan tepuk tangan yuk. Saya minta pemusik maju ke depan. Tundukkan kepala saudara. Hari-hari ini apa yang menjadi ketakutan saudara? Hari ini apa yang membuat saudara tidak bisa tenang? Bahkan saudara merasa bahwa saudara sendiri, hal yang terburuk akan terjadi dalam hidup saudara. Saya mau katakan kepada saudara, jangan takut. Allah berkata kepada saudara, jangan takut. Kita harus lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, supaya saudara dan saya dimerdekakan sepenuhnya di dalam Tuhan. Tidak